Aku menyesal menikah dengan pemulung sepertimu. Aku pilih Rizal, dia udah mapan. Samsul, seorang pemulung yang rela bekerja keras demi istri dan anaknya, hidup dalam kesederhanaan penuh cinta. Namun cintanya dikhianati. Istrinya memilih meninggalkannya demi pria kaya dan mobil mewah. Saat semua orang yakin hidup Samsul akan runtuh, justru dari titik terendah itulah ia bangkit. Hingga kisahnya membuat semua orang terdiam. Sebelum kita masuk ke cerita kali ini, coba absen dulu ya, tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana aja nih? Agar kita tahu cerita ini sudah sampai kemana aja. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru berikutnya. Oke, kalau sudah, yuk kita mulai ceritanya. Langit Jakarta pagi itu berwarna abu-abu pucat. Asap kendaraan bercampur dengan embun yang belum sepenuhnya menguap. Di sudut gang sempit yang hanya bisa dilalui satu motor, seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun mendorong gerobak reot yang catnya sudah mengelupas. Namanya Samsul, seorang pemulung. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan tangannya kapalan akibat bertahun-tahun menggenggam karung goni. Meski hidupnya berat, ada ketulusan di wajahnya setiap kali ia menyapa orang lain. "Pagi, Bu," ucapnya ramah ketika melewati seorang ibu penjual sayur. Walau balasan seringkali hanya anggukan dingin, Samsul tetap menunduk sopan. Di balik semua kerasnya kehidupan, Samsul punya satu alasan untuk terus bertahan. Keluarganya. Ia tinggal di sebuah rumah petak mungil bersama istrinya, Maira, dan putri kecil mereka, Aulia, yang baru berusia 8 tahun. Rumah itu berdinding papan, atapnya seng yang sudah banyak bocor. Tapi bagi Samsul, rumah itu adalah istana. Setiap pagi, ia berangkat sebelum matahari terbit, menyusuri jalan raya, mengorek-ngorek tempat sampah, mencari botol plastik, kardus, atau besi bekas yang bisa dijual ke pengepul. Pendapatannya tak seberapa. Rata-rata hanya 20-30 ribu rupiah sehari. Namun, dengan uang itu ia tetap berusaha membeli beras, sayur murah, dan sesekali jajan sederhana untuk Aulia. Maira, istrinya, awalnya adalah perempuan yang penuh kasih. Dulu ia jatuh cinta pada Samsul ketika pria itu masih bekerja sebagai kuli bangunan. Namun, sebuah kecelakaan kerja membuat Samsul kehilangan pekerjaannya, dan sejak itu ia beralih menjadi pemulung demi bertahan hidup. Lambat laun, rasa cinta Maira mulai terkikis oleh rasa malu. Ia sering menunduk setiap kali tetangga menatapnya dengan tatapan merendahkan. Kasihan ya, suaminya cuma pemulung. Bagi Samsul, komentar itu hanya angin lalu. Ia tidak peduli dengan status, yang penting keluarganya bisa makan. Namun bagi Maira, kata-kata itu menancap seperti duri. Setiap kali ia melihat ibu-ibu kompleks sebelah dengan tas bermerek, ia merasa hidupnya semakin terpuruk. Di sisi lain, Aulia kecil masih memandang ayahnya sebagai pahlawan. Ayah wangi sampah. Begitu ia sering bercanda polos, Samsul hanya tertawa, lalu menggendong putrinya sambil berkata, "Ayah memang wangi sampah, tapi semua ini ayah lakukan biar Aulia bisa sekolah tinggi." Namun, sebuah badai perlahan mulai tumbuh di hati Maira. Ia merasa hidup miskin bersama seorang pemulung hanyalah beban, dan badai itu akan segera menghancurkan rumah tangga mereka. Bertahun-tahun lalu, sebelum hidup mereka sesulit sekarang, Samsul dan Maira pernah jadi pasangan yang penuh harapan. Samsul bekerja sebagai kuli bangunan di proyek gedung-gedung tinggi, sementara Maira berjualan nasi uduk di pasar kecil. Mereka bertemu ketika Samsul sering sarapan di warung Maira. "Kalau kamu tiap hari makan di sini, jangan salahkan aku kalau jatuh cinta," canda Maira waktu itu. Samsul tertawa, wajahnya memerah. Cinta mereka sederhana, lahir dari tawa dan doa. Ketika Samsul melamar, ia tak punya cincin mahal. Ia hanya membawa cincin perak sederhana dan berkata, "Aku gak bisa janji akan kasih kemewahan, tapi aku janji gak akan biarkan kamu lapar." Maira menerimanya dengan senyum bahagia. Namun, nasib berkata lain. Kecelakaan kerja membuat Samsul kehilangan pekerjaannya. Dengan pendidikan rendah dan kondisi fisik yang mulai terbatas, ia akhirnya menjadi pemulung. Maira awalnya ikhlas, tapi bertahun-tahun rasa malu menumpuk. Apalagi melihat tetangga lain hidup lebih mapan. Hari-hari Samsul selalu sama. Ia berangkat pagi, pulang sore dengan tubuh penuh keringat dan aroma sampah yang menyengat. Ketika masuk rumah, ia langsung mencuci tangan dan wajahnya di ember kecil di teras, berusaha tidak membawa bau itu masuk ke dalam rumah. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur,
Samsul pulang lebih awal karena gerobaknya terjebak lumpur. Ia masuk ke rumah, melihat Myra sedang duduk murung di kursi kayu sambil melipat tangan. "Kenapa, Bu?" tanya Samsul hati-hati. "Sam," kata Myra lirih, "sampai kapan kita begini terus? Tiap hari aku malu sama tetangga. Mereka punya suami yang kerja di kantor, punya motor, ada yang sudah cicil rumah. Kita cuma punya sampah." Samsul terdiam. Ia tahu ini bukan pertama kali Myra melontarkan keluhan semacam itu. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Aku ngerti, Bu, tapi percayalah, aku kerja keras kok. Rezeki itu pasti ada jalannya. Yang penting kita sehat. Kita punya Aulia." Namun, kata-kata itu tidak cukup. Rasa kecewa di hati Myra makin menumpuk. Malam itu, ia tidak tidur di samping suaminya. Ia hanya memeluk Aulia sambil menahan air mata. Antara marah pada nasib dan marah pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Myra mulai jarang menyambut Samsul ketika pulang. Jika dulu ia menyiapkan segelas teh hangat, kini ia hanya meletakkan piring seadanya di meja. Samsul mencoba maklum. Ia berpikir mungkin istrinya hanya lelah. Ia tak pernah menyalahkan. Karena dalam hati kecilnya ia tahu, hidup miskin memang menyiksa. Apalagi bagi seorang wanita. Konflik itu makin terasa ketika seorang pria baru pindah ke rumah kontrakan besar di ujung jalan. Namanya Rizal, pengusaha muda yang sukses. Ia punya mobil sedan mengilap, pakaian nicis, dan wibawa yang membuat banyak orang terpesona. Ibu-ibu di sekitar kontrakan sering membicarakannya, termasuk Myra. Suatu sore, ketika Samsul sedang menjemur plastik bekas cuciannya, Myra pulang dari warung dengan wajah berbinar. "Sam, kau tahu nggak? Itu Pak Rizal katanya punya usaha ekspedisi. Kaya sekali, dan katanya masih bujang," ujarnya sambil tersenyum samar. Samsul hanya mengangguk, berusaha tidak peduli. Ia tak pernah suka membandingkan hidupnya dengan orang lain. Namun, ia tidak menyadari tatapan istrinya saat menyebut nama Rizal begitu berbeda. Ada kilau kagum yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Malam demi malam, Myra semakin sering mengeluh. "Aku capek hidup miskin, Sam. Aku capek tiap hari makan nasi sama garam. Aku ingin rasain enaknya duduk di mobil, pakai baju bagus, punya rumah yang gak bocor kalau hujan." Samsul terdiam. Ia ingin berteriak, ingin berkata bahwa semua itu bisa mereka dapatkan jika sabar. Namun lidahnya keluh. Ia hanya menunduk, menatap tangannya yang kasar, seolah-olah kesalahan ada padanya. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika hujan deras. Atap rumah bocor parah. Air menetes ke kasur mereka. Aulia menggigil kedinginan. Samsul berusaha menampung air dengan ember-ember, tapi Myra tak tahan lagi. Ia berdiri, wajahnya pucat karena amarah. "Sam, aku gak mau begini terus. Aku benci hidup miskin." "Bu, sabar. Kita bisa perbaiki rumah pelan-pelan," jawab Samsul lirih. "Sabar, sampai kapan? Kau pikir aku wanita besi? Aku juga butuh bahagia." "Sam," Myra menangis. Lalu, dengan suara bergetar, ia berkata kalimat yang menghancurkan hati Samsul. "Aku menyesal menikah dengan pemulung sepertimu." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Samsul membeku. Ia ingin membantah, ingin memohon, tapi suaranya hilang. Malam itu, ia hanya duduk di sudut rumah, menatap istrinya yang menangis sambil memeluk Aulia. Sejak malam itu, jarak antara mereka semakin lebar. Myra mulai sering keluar rumah, katanya membantu tetangga atau pergi ke pasar. Tapi Samsul tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Hatinya gelisah, namun ia tidak punya bukti. Ia hanya bisa berdoa agar badai ini segera reda. Tapi ia salah, justru badai itu akan segera meledak, membawa keluarganya ke jurang perpisahan. Matahari baru saja terbit ketika Myra berdiri di depan kaca usang rumah petak mereka. Ia merapikan rambutnya dengan sisir plastik murah, lalu mengenakan gaun sederhana yang sudah lama tidak ia pakai. Samsul, yang baru saja pulang setelah semalaman menarik gerobak, menatap istrinya dengan heran. "Mau kemana?" "Bu, kok rapi sekali?" tanyanya sambil menurunkan karung dari bahunya. Myra tersenyum samar. "Ke pasar. Ada yang ngajak ketemu soal kerjaan." Samsul tidak curiga. Ia justru merasa senang kalau benar istrinya bisa dapat pekerjaan tambahan. "Baguslah, Bu, nanti kita bisa nabung buat perbaiki atap," katanya dengan senyum tulus. Namun, hati kecilnya tidak tenang. Ia melihat cara Myra berjalan berbeda. Langkahnya mantap, penuh keyakinan, seolah ada sesuatu yang sudah ia putuskan. Hari-hari berikutnya, Myra semakin sering pergi dengan alasan yang sama. Ia pulang larut malam,
Kadang membawa makanan enak yang tak mungkin terbeli dari hasil pemulung atau jualan kecil-kecilan. Aulia sempat bertanya polos, "Bunda, kok bawa ayam goreng? Ayah pasti senang." Maira hanya mengusap kepala anaknya tanpa menjawab. Samsul mulai curiga. Ia pernah mengikuti Maira diam-diam. Betul saja, istrinya terlihat memasuki rumah kontrakan besar milik Rizal, pria kaya yang baru pindah ke lingkungan mereka. Hati Samsul serasa diremas. Ia ingin masuk, ingin menjerit. Tapi kakinya kaku. Ia kembali ke rumah dengan tubuh gemetar, mencoba menenangkan diri. Malam itu, ketika Maira pulang, Samsul menunggunya di ruang tamu kecil. Lampu minyak redup membuat suasana semakin tegang. "Bu," suara Samsul berat. "Aku tahu kau sering ke rumah Rizal." Maira terdiam, lalu menatapnya dengan mata berair. "Sam, aku capek. Aku nggak bisa hidup miskin terus. Rizal menawarkan aku kehidupan yang nggak bisa kau kasih. Aku mau ikut dia." Kata-kata itu seperti palu goda menghantam kepala Samsul. "Jeti, kau pilih dia. Kau tinggalkan aku. Kau tinggalkan Aulia." Suaranya pecah. "Aku tetap sayang sama Aulia, tapi aku nggak bisa hidup begini terus." Aulia, yang mendengar percakapan itu dari kamar, keluar dengan wajah bingung. "Bunda, mau kemana? Jangan tinggalin ayah." Suaranya kecil, penuh ketakutan. Maira memeluk anaknya erat, lalu menangis. "Maafkan Bunda, Nak. Bunda cuma ingin hidup lebih baik." Samsul hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca ketika istrinya benar-benar meninggalkan rumah malam itu, membawa satu tas kecil berisi pakaian. Di luar, sebuah mobil hitam sudah menunggu. Rizal turun sebentar, menatap Samsul dengan senyum tipis penuh kemenangan, lalu membuka pintu untuk Maira. Gerobak reot di samping rumah menjadi saksi. Samsul berdiri kaku. Aulia menangis di pelukannya, sementara mobil itu melaju pergi, membawa serta wanita yang dulu bersumpah akan setia dalam suka maupun duka. Malam itu, hujan turun deras. Samsul duduk di teras, memeluk Aulia yang tertidur karena lelah menangis. Tatapannya kosong menembus gelap. Di dalam hati, ada luka yang tak bisa diobati. Namun, ia tahu satu hal. Ia tidak boleh hancur. Ada seorang anak kecil yang masih membutuhkan ayahnya. Malam-malam panjang Maira dipenuhi kebimbangan. Ia sering duduk di teras ketika Samsul tertidur, menatap jalan gelap sambil menangis. "Apa aku tega terus begini? Apa aku salah kalau ingin hidup lebih baik?" bisiknya pada diri sendiri. Rizal, si pria kaya, semakin sering mendekatinya dengan tutur kata manis dan janji-janji. Ia menyalakan api ketidakpuasan Maira. "Kamu cantik, Maira. Kamu layak dapat yang lebih dari sekadar rumah bocor dan nasi garam." Hati Maira bimbang. Ia tahu Samsul tulus, tapi tatapan orang-orang, hinaan tetangga, dan godaan harta membuatnya goyah. Hingga malam itu, ketika hujan deras dan atap rumah bocor, ia akhirnya pecah. Kata-katanya pada Samsul, "Aku menyesal menikah dengan pemulung sepertimu bukan sekadar kemarahan, melainkan keputusan akhir." Hari-hari setelah kepergian Maira adalah masa terberat dalam hidup Samsul. Ia harus bangun lebih pagi, membawa Aulia ke sekolah dengan baju seadanya, lalu bekerja memulung hingga larut malam. Pendapatan semakin tipis karena ia harus membayar uang sekolah sendiri, membeli makan, dan juga menyisihkan untuk kebutuhan lain. Terkadang Aulia bertanya dengan polos, "Ayah, Bunda kapan pulang?" Pertanyaan itu menusuk hati Samsul. Ia hanya bisa tersenyum pahit. "Bunda lagi jauh, Nak. Doakan saja dia sehat." Namun, di balik penderitaan, tumbuh kekuatan baru dalam dirinya. Samsul bertekad tidak hanya bertahan, tapi juga bangkit. Suatu pagi, ketika ia sedang memilah botol plastik di lapak pengepul, seorang pria parubaya mendekat. Namanya Pak Hasan, pemilik gudang barang bekas. Ia melihat ketekunan Samsul dan berkata, "Sam, kau ini rajin. Kalau kau mau, aku kasih kau kepercayaan jadi pengumpul untuk gudangku. Kau nggak perlu cuma jual, tapi bisa kumpulkan barang dari pemulung lain." Itu adalah kesempatan emas. Samsul menerimanya dengan penuh syukur. Sejak itu, ia bukan hanya memulung untuk dirinya, tapi juga menampung barang dari pemulung lain. Perlahan, penghasilannya meningkat. Ia mulai menyisihkan uang untuk membeli gerobak baru, lalu menyewa lahan kecil di pinggir jalan untuk membuat tempat pengepulan sederhana. Dari situ, bisnis kecilnya berkembang. Setiap malam, meski tubuhnya lelah, Samsul masih menyempatkan diri menemani Aulia belajar. Ia ingin anaknya sekolah tinggi, tidak mewarisi nasibnya. "Kau harus jadi orang besar, Nak, jangan seperti ayah," katanya sambil mengelus kepala putrinya. Waktu berjalan, setahun berlalu.
Samsul kini dikenal sebagai pengepul sukses di daerahnya. Ia sudah punya 3 gerobak, beberapa karyawan pemulung yang bekerja untuknya, dan hasil usahanya cukup untuk menyekolahkan Aulia di sekolah yang lebih baik. Tetapi, meski kehidupannya mulai membaik, luka di hatinya belum sembuh. Setiap kali melewati rumah kontrakan Rizal, ia merasakan perih. Ia tahu di sanalah istrinya tinggal sekarang, hidup dalam kenyamanan yang dulu tak pernah ia bisa berikan. Namun takdir punya cara sendiri. Suatu sore, ketika Samsul sedang menimbang kardus di gudang, seseorang datang tergopoh-gopoh. Ternyata itu tetangga lama. Sam, kau tahu Maira? Dia sekarang menderita. Rizal sudah meninggalkannya untuk wanita lain. Katanya dia cuma dijadikan simpanan. Sekarang dia sakit-sakitan. Samsul tertegun. Hatinya campur aduk. Ada rasa sakit karena pengkhianatan, tapi juga ada belas kasihan. Bagaimanapun, Maira pernah menjadi istrinya, ibu dari anak yang ia cintai. Beberapa hari kemudian, ia tanpa sengaja melihat Maira di pasar. Wanita itu tampak lusuh, wajahnya pucat, pakaiannya kusut. Tidak ada lagi kilo kecantikan yang dulu ia banggakan. Ketika tatapan mereka bertemu, Maira menunduk, malu, lalu menangis. Sam, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Aku salah, aku menyesal. Samsul terdiam lama. Ia ingin marah, ingin mengungkit semua luka. Tapi ketika ia melihat Aulia yang tiba-tiba muncul di sampingnya, menatap ibunya dengan bingung, hatinya luluh. Ia tahu kisah ini belum selesai. Namun satu hal pasti, hidup Samsul tidak lagi sama. Dari pemulung hina, kini ia bangkit menjadi sosok yang dihormati. Dan semua itu ia lakukan bukan demi kekayaan, tapi demi cinta tulus pada anaknya. Setelah Maira pergi, Samsul bukan hanya kehilangan istri, tapi juga kehilangan separuh dirinya. Beberapa kali ia hampir menyerah. Pernah suatu malam, ketika hujan mengguyur deras, ia duduk di pinggir jalan, tubuhnya basah kuyup, memandang gerobak reyotnya. Ia berbisik lirih, apa aku sanggup membesarkan anak ini sendirian? Tapi setiap kali Aulia memeluknya dan berkata, "Ayah jangan sedih, aku sayang ayah." Semangatnya kembali. Perjalanan membangun usaha pengepulan tidak mudah. Ia pernah ditipu oleh pengepul besar yang tak mau membayar barangnya. Ia juga pernah dihina pemulung sok jeti bos. Apa bisa? Namun, Samsul membalas semua itu dengan kerja keras. Ia tidur hanya 3-4 jam sehari, sisanya bekerja. Suatu ketika, Aulia sakit demam tinggi. Dokter bilang, stres karena ditinggal ibunya membuat daya tahan tubuhnya menurun. Samsul kalang kabut. Ia menjual satu-satunya radio butut kesayangannya untuk membayar obat. Malam itu, ia duduk di samping putrinya yang terbaring lemah. "Nak, maafkan ayah, tapi ayah janji, kau gak akan sendirian." Momen itu jadi titik balik. Samsul bersumpah akan membuktikan bahwa meski miskin, ia bisa memberikan masa depan bagi anaknya. Dari situlah semangat barunya lahir. Pasar sore itu ramai dengan suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan. Aroma gorengan bercampur dengan bau tanah basah setelah hujan siang tadi. Di tengah keramaian, Maira berdiri kaku menatap Samsul dan Aulia. Matanya sembab, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Samsul melihatnya. "Sam," ucapnya lirih, suaranya bergetar seperti seseorang yang baru saja menelan penyesalan bertahun-tahun. "Aku salah, aku sudah dibutakan harta. Rizal meninggalkanku. Aku gak punya apa-apa sekarang. Aku cuma mau minta maaf." Samsul terdiam. Kata-kata itu seharusnya bisa jadi obat, tapi justru terasa seperti garam di atas luka lama. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Aulia. Anak kecil itu berdiri di sampingnya, menggenggam ujung bajunya dengan mata berkaca-kaca. "Bunda, kenapa begini?" tanya Aulia polos. "Bunda, ayo pulang, aku kangen." Maira tersungkur di hadapan putrinya, menangis terisak. "Maafkan Bunda. Nak, Bunda bodoh. Bunda lupa kalau kebahagiaan itu ada di rumah kecil kita, bukan di mobil atau rumah mewah." Ia memeluk Aulia erat, seakan takut kehilangan lagi. Samsul menatap adegan itu dengan hati berkecamuk. Di satu sisi, ia masih sakit hati. Gambar mobil hitam yang menjemput istrinya malam itu masih jelas di kepalanya. Tatapan sombong Rizal, air mata Aulia, kesepian di malam-malam panjang, semua itu tidak bisa hilang begitu saja. Namun di sisi lain, ada sisi dirinya yang tidak pernah bisa membenci sepenuhnya. Bagaimanapun, Maira adalah ibu dari anaknya, dan Aulia berhak memiliki kasih sayang seorang ibu. Beberapa orang di pasar mulai memperhatikan. Bisik-bisik terdengar. "Itu kan istri Samsul, kabarnya lari sama orang kaya." Ada juga yang berkata, "Kasihan Sam, ditinggal istri."
Tapi lihat, sekarang istrinya kembali merana. Maira menunduk, wajahnya penuh malu. Sam, aku nggak minta kau terima aku kembali sebagai istri. Aku tahu aku nggak pantas. Aku cuma ingin dekat dengan Aulia. Biarkan aku jadi ibunya lagi, meski hanya dari jauh. Samsul menutup matanya sejenak, lalu dengan suara berat tapi tegas, ia berkata, Maira, kau sudah menghancurkan hatiku. Tapi aku nggak akan biarkan Aulia kehilangan ibunya. Kalau kau sungguh menyesal, buktikan dengan berubah. Aku akan izinkan kau lihat anakmu. Tapi ingat, jangan pernah lagi menyakiti hatinya. Air mata Maira mengalir deras. Ia mengangguk berkali-kali. Terima kasih, Sam. Aku janji, aku nggak akan kecewakan lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aulia tidur dengan senyum lebar. Ia merasa hangat dipeluk kedua orang tuanya. Meski Samsul dan Maira kini tak lagi suami istri seperti dulu, ada harapan baru bahwa luka lama bisa perlahan sembuh. Waktu berjalan, dan kehidupan terus berubah. Samsul kini bukan lagi pemulung. Ia menjadi pemilik usaha pengepulan yang cukup besar. Gudangnya ramai oleh pemulung yang ia pekerjakan. Banyak orang menghormatinya sebagai sosok pekerja keras yang jujur. Aulia tumbuh menjadi remaja cerdas. Ia sering membantu ayahnya di gudang sambil tetap giat belajar. Mimpinya adalah menjadi guru, agar bisa membantu anak-anak miskin belajar tanpa harus mengorbankan masa depan. Maira, di sisi lain, hidup sederhana. Ia bekerja sebagai penjual kue kecil di pasar. Walau tak lagi tinggal bersama Samsul, ia tetap rutin datang menjenguk Aulia, berusaha menebus masa lalu dengan kasih sayang yang tulus. Hubungan mereka bertiga memang tidak kembali seperti dulu. Ada bekas luka yang tak bisa dihapus, tapi juga ada tali yang tak bisa putus. Tali itu bernama Aulia. Suatu sore, Samsul duduk di teras rumah barunya, rumah sederhana namun layak. Jauh lebih baik dari gubuk reot dulu. Ia memandang Aulia yang sedang belajar di meja kecil. Senyum mengembang di wajahnya. Semua ini untukmu, nak, gumamnya. Ayah cuma pemulung hina, tapi karena kau, ayah jadi kuat. Kau alasan ayah bertahan waktu semua orang pergi. Aulia menoleh, tersenyum, lalu memeluk ayahnya. Ayah bukan hina, ayah pahlawan. Tanpa ayah, aku nggak akan sampai di sini. Mata Samsul berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia tahu, ia mungkin kehilangan seorang istri, tapi ia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, arti sejati dari cinta dan pengorbanan. Tahun berganti, Aulia kini sudah remaja, pintar, dan berprestasi. Samsul berhasil mengubah usaha pengepulnya jadi bisnis yang cukup besar. Orang-orang yang dulu menghina kini datang minta kerja. Maira, di sisi lain, menjalani hidup sederhana sebagai penjual kue. Hubungannya dengan Samsul tak pernah kembali seperti dulu. Tapi perlahan ada kedamaian. Ia sering menemui Aulia, berusaha menebus kesalahan dengan kasih sayang, hingga tiba hari penting, wisuda Aulia. Ia lulus SMA dengan nilai terbaik dan mendapat beasiswa kuliah. Aula sekolah penuh orang tua yang bangga pada anak-anaknya. Samsul duduk di kursi paling depan, mengenakan kemeja putih sederhana, wajahnya berseri-seri. Maira datang kemudian, dengan kebaya sederhana, duduk di belakang dengan hati bergetar. Ketika nama Aulia dipanggil, seluruh ruangan bertepuk tangan. Aulia melangkah ke podium, menerima piagam, lalu mengambil mikrofon. Dengan suara bergetar, ia berkata, semua orang di sini punya pahlawan. Pahlawan saya bukan artis, bukan tokoh besar. Pahlawan saya adalah seorang pemulung ayah saya. Dia yang mengorbankan segalanya supaya saya bisa berdiri di sini. Dan saya juga punya seorang ibu yang meski pernah salah, tetap mengajarkan saya arti memaafkan. Air mata Samsul jatuh tanpa bisa ditahan. Maira di belakang terisak, menutup wajahnya. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Usai acara, Aulia menggandeng kedua orang tuanya. Ayah, Bunda, aku ingin kita foto bertiga. Biar apapun yang terjadi, aku ingin dunia tahu aku punya orang tua yang luar biasa. Mereka berdiri di depan kamera. Samsul tersenyum hangat. Maira menunduk malu, dan Aulia merangkul keduanya. Dalam bidikan kamera itu, tersimpan sebuah cerita tentang cinta yang pernah retak, tapi tak pernah benar-benar hilang. Cerita Samsul menyebar dari mulut ke mulut di kampungnya. Dari pemulung miskin yang diremehkan, ia bangkit menjadi teladan. Orang-orang kini tak lagi menatapnya dengan hinaan, tapi dengan hormat. Dan setiap kali ada yang bertanya rahasia kesuksesannya, Samsul hanya menjawab sederhana, aku jatuh karena ditinggalkan, tapi aku bangkit karena cinta seorang anak kecil yang percaya bahwa ayahnya adalah pahlawan. Itulah kekuatan terbesar seorang pria. Langit senja berwarna jingga, dan di matanya,
Dunia yang dulu kelam kini terlihat penuh cahaya. Dan itulah kisah kita kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.